Saya Reski. Saya Riana. Saya Nia. Saya Isma. Saya Satria. Di sini kami akan menjelaskan tentang MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hai guys, kita lanjutkan dengan membahas konsep perusahaan strategik dan pendekatan manajemen strategik. Untuk lebih lanjutnya, kita dengarkan penjelasan dari sahabat kita, Reski. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah MSDM strategi dan peningkatan daya saing perusahaan. Konsep strategi perusahaan. Agar konsep strategi dapat dilaksanakan dan menjadi tujuan seluruh anggota, maka satu, setiap anggota dalam organisasi harus mengerti konsep strategi dan penjabarannya, sehingga dapat menyesuaikan pelaksanaan aktivitas dan perilakunya ke arah tercapainya strategi organisasi. Yang kedua, proses pengambilan keputusan harus searah dengan pelaksanaan strategi. Yang ketiga, diperlukan hanya suatu metode pengukuran performa yang terstruktur, yang menyediakan informasi untuk membantu menentukan target, pengalokasian sumber daya, menentukan atau mengubah kebijakan untuk mencapai target dan pelaporan. Yang keempat itu hasil pengukuran yang diperoleh dijadikan sebagai peningkatan awal atau titik total untuk mengidentifikasikan hal-hal pada masa mendatang. Strategi itu memiliki ikatan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas atau formal lebih unggul kinerjanya dibandingkan dengan organisasi yang tidak terkomunikasikan dengan jelas strateginya. Dengan menggunakan manajemen strategi perusahaan, akhirnya dapat memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan perusahaan secara sistematis dan konsisten. Selanjutnya, pendekatan manajemen strategik. Dalam MSDM, manajemen, orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan merupakan salah satu keunggulan bersaing dan merupakan elemen salah satu kunci dalam rangka meraih kesuksesan dalam bersaing dan mencapai tujuan-tujuan. Frekuensinya organisasi memerlukan SDM yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik dibandingkan dengan kemampuan yang SDM perusahaan bersaing, yaitu SDM yang berkualitas yang mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, MSDM saat ini tuntut untuk dapat menerjemahkan strategi perusahaan dan kemudian diturunkan ke dalam fungsi operasional MSDM, sehingga berarti MSDM tersebut dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Oke guys, gimana tadi penjelasan dari teman kita Reski? Cukup jelas kan? Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan MSDM strategik oleh teman kita Nia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yang berjudul Perencanaan MSDM Strategi, yaitu perencanaan MSDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Dalam menghadapi kondisi di masa depan yang semakin tidak pasti, dibutuhkan perencanaan dan penggunaan SDM yang memberi manfaat maksimal. Menurut Spuller dan Huber 1993 menjelaskan bahwa perencanaan HDM strategi dapat digunakan untuk beberapa manfaat, yaitu 1. Mengurangi biaya operasional dengan membantu manajemen mengantisipasi kekurangan atau kelebihan SDM dan merupakan ketidakseimbangan sebelum mereka menjadi tidak dapat diatur dan mahal. Kedua, memberikan suatu dasar yang lebih baik untuk mengembangkan perencanaan karyawan yang membuat optimum atas sikap tersebut. Yang ketiga, memberikan peluang yang sama bagi pria dan wanita. Yang keempat, mengembangkan kesadaran yang lebih besar dalam kepentingan suatu manajemen SDM melalui semua level organisasi. Yang kelima, memberikan suatu alat untuk menilai dampak kebijakan dan tindakan manajemen sumber daya alternatif. Oke, itu tadi penjelasan dari teman kita Nia.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan globalisasi dan peran MSDM strategik dalam organisasi yang akan dibawakan oleh teman kita Riana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tantangan globalisasi dan peran MSDM strategi dalam organisasi. Keterampilan perusahaan dalam memenangkan perusahaan global sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusianya. Memiliki SDM yang kompeten, yaitu SDM yang berbasis pengetahuan, yang menguasai lebih dari satu keterampilan, menjadi syarat pokok perusahaan dalam meraih daya pesaing pasar. Untuk itu diperlukan pengelolaan aset intelektual. Daya saing perusahaan dapat terus dilakukan melalui inovasi-inovasi yang relevan dengan tuntutan lingkungan bisnis. Oke guys, setelah kita dengarkan penjelasan dari teman kita Riana, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep daya saing perusahaan dan juga MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan yang akan dibawakan oleh teman kita Yusfa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu tentang konsep daya saing perusahaan, di mana dalam membicarakan daya saing, Michel Cornet yang merupakan pakar manajemen yang paling banyak menjadi rujukan, beliau menjelaskan terdapat beberapa konsep tentang daya saing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekitar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Pelaku ekonomi tidak hanya perusahaan, akan tetapi rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, hasil akhir dari meningkatnya daya saing perekonomian tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk dari perekonomian tersebut. Yang ketiga, kata kunci dari konsep daya saing adalah kompetisi, di mana dengan peran keterbukaan terhadap kompetisi dan keterbukaan dari para kompetitor menjadi sangat relevan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, kemudian melakukan sesuatu yang lebih dari perusahaan lain dan mampu menciptakan inovasi baru yang lain. Selanjutnya, MSDM strategik dalam meningkatkan daya saing perusahaan, di mana pelaksanaan proses transformasi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif didukung oleh sumber-sumber keunggulan kompetitif yang meliputi sumber daya fisik, finansial, struktur, dan sistem proses organisasi dan sumber daya manusia. Namun, sumber daya manusia merupakan keunggulan lain secara otomatis memerlukan penanganan yang ada. Keterlibatan SDM sangat menentukan kesuksesan proses penentuan organisasi. Karena SDM merupakan sumber subjek penting yang akan melaksanakan proses perubahan dan hasil dari proses perubahan yang telah direncanakan. Hai guys, demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe.